Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak WhatsApp yang masuk ini dari dalam dan luar negeri. Ya, Insya Allah ya. Dunia nyata ya, sibuk. Oke, teman-teman di Ustadz Danu Official Channel, kemudian juga di Ahilman Fauzi, ABG Fan Channel, semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini bukan tadi ya, syutingnya sih barengan, cuma kayaknya kan beda. Di yang video sebelumnya kita membahas tentang orientasi, bisa dibilangin juga kayaknya. orientasi seks yang menyimpang. Iya. Ini kan kita ngebahas tentang takdir, jodoh, kemudian maut, kemudian rezeki. Kita membahas tadi apakah ketika seseorang itu ketika memiliki orientasi seks menyimpang udah ditakdirkan oleh Allah, ternyata kan semuanya ada sebabnya, baru muncul akibatnya. Bisa dilihat secara akhlak. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz juga di video sebelumnya bahwa orang tuanya mungkin memiliki keinginan doa yang benar-benar sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang Allah akan titipkan kepada anak tersebut. Insya Allah seperti itu Pak Ustadz ya. Nah, nanti penyelesaiannya gimana? Nanti sekalian penyelesaian dari setiap akibat yang terjadi karena sebab yang tidak disadari, karena nafsu. Sebab yang disadari ya. Kalau iya sih benar. Maksudnya gini, tidak menyadari akibatnya seperti itu. Iya, itu benar. Iya. Apa yang terjadi. Kalau sebabnya disadari, akibatnya yang dia tidak sadari ya benar. Kayak sebetulnya masih ada yang ini Pak Ustadz, ketika memang ada yang ganjil sebetulnya. Sebetulnya kan orang itu, contoh ibunya atau bapaknya, sebetulnya keinginan untuk memiliki anak yang misalkan gini, anaknya perempuan, ada namanya USG kan ya? Iya. Sekarang tuh, iya. ketika anaknya perempuan kan di USG, pasti rata-rata orang tuh pengen jadi laki-laki tuh pas ngelihat hasil USG. Oke. Iya kan? Seumpama tidak ada USG Pak Ustadz, boleh nggak akhirnya ibu dan bapak itu saling diskusi, saya pengennya laki-laki, saya mau perempuan aja, dan belum ada USG, masih diperbolehkan kah gitu ya? Kalau sekarang kan ada USG 3D gitu, udah ketahuan laki-laki, saya pengennya perempuan. Justru kalau saya melihat, mohon maaf ya, orang tua kita dulu kan nggak ada USG ya, jadi bawaannya lebih lapang dada gitu, lebih ikhlas, lebih menyerahkan kepada Allah. Kadang ada bahasa. Justru kata-kata muncul itu datang karena kita ngelihat, laki-laki ya. Justru jadi itu berarti kayak gitu. Kalau orang tua kita kalau ngomong udah saya mah mau perempuan, gimana sehat, gimana Allah aja. Iya, sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah ibadahnya orang tadi yang Mas Bobi bilang. Jadi ibadahnya mau saya tanyain sebenarnya. Kalau Ustadz Hilman sama Ustadz Abi kan udah langsung jelas menjawab seperti orang zaman dulu. Kalau saya tanyakan malah ibadahnya orang yang kayak tadi gimana? Kalau saya tanya ibadah, itu memang beda dengan Ustadz yang tadi cerita. Kalau ibadah, kalau zaman sekarang, ibadah itu memang dibutuhkan. Karena kalau seseorang itu pengen anaknya laki-laki, yang suaminya, yang istrinya pengen anaknya perempuan. Nah, itu menurut saya ya ibadahnya belum bagus. Kenapa? Itu dari kata-kata itu sudah jelas bahwa ini ibadahnya pengennya. Nah, kalau orang tua yang ini, yang tadi Ustadz Hilman sama Ustadz Abi cerita, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang pasrah kepada Allah Ta'ala. Pasrah biasa aja karena orang zaman dulu begitu. Nerima. Biasa, nerima aja biasa gitu. Yang kedua, memang bisa aja ibadahnya bagus. Sehingga ya saya ikut Allah aja gitu. Apa Allah? Iya, karena kalau ibadahnya bagus kan mikirnya begini. Itu anak saya perempuan. Pasti Allah sudah sangat memilihkan untuk saya, selesai. Allah memilihkan itu yang terbaik untuk saya. Kalau saya ingin laki-laki, itu nafsu saya. Kan harus seperti itu kalau ibadahnya bagus. Berarti yang terbaik adalah saat inilah yang harus saya terima. Dan bukan berarti saya menghilangkan pingin punya anak laki-laki. Enggak juga. Serahkan aja sama Allah Ta'ala. Begitu aja. Biar nanti Allah yang mengolah, kita doakan yang baik, kita ini. Begitu aja. Nah, inilah yang memang menjadi anak-anak orang tua yang baik itu yang seperti itu. Jadi dari sisi awal itu sudah tidak ada bentrokan dengan
istrinya, nggak ada bentrokan. Nah, anak yang dengan orang tua tidak ada bentrokan, anaknya tipikalnya ya begitu. Tipikalnya anaknya nanti seperti itu, ya kalem biasa seperti itu gitu. Nggak ada benturan dari sini situ, seperti itu. Ringan ya, ringan ya, Masya Allah. Ringan ya, ringan. Ya, dan memang ini pesan dalam banget sih, terutama buat yang mungkin sedang mengandung hari ini. Iya benar. Jangan pernah kan suka nanya nih sama Ustaz doain ya anak saya jadi apa, pengennya perempuan sih. Nggak boleh. Ayahnya pengennya laki-laki Laki-laki, sih. ya. Ternyata kata Ustaz jangan begitu. Jangan begitu. Itu karena Allah selalu punya takaran dan ukuran yang terbaik. Yang terbaik sebenarnya itu nggak ada USG atau ada USB, biarin aja nggak apa-apa, itu sudah terjadi. Tapi sebenarnya Ustaz, kita kalau ada USG mending USG atau nggak usah? Oh, terserah. Tergantung duit. Kalau Pak Ustadz Ya enggak lah, USG mah berapa? Ya Ustadz mah. Enggak, maksudnya terserah itu bisa memilih gitu. Pak Ustadz sendiri kalau waktu Mbak Wulan itu Pak Ustadz gimana? Enggak pernah saya minta, enggak pernah meminta. Enggak pernah meminta. Bebas. Kalau saya boleh nggak? Tapi istri saya memang tanya, boleh nggak saya USG? Terserah. Terserah. Yang penting kamu harus ikhlas apa yang kamu dapat gitu. Gitu. Kalau saya kan kepo orangnya. Terserah. Iya, terserah. Ada yang 4D. Kalau perlu saya beli mesinnya sendiri buat Berubah nggak ya? Memang menurut saya seperti itu sih. Jadi mending serahin aja sama Allah Ta'ala. Pertanyaan yang Itu ya. Nah, ulangi lagi Ustaz. Ini perlu ya. Edukasi banget. Iya kan tadi saya tanya gini ke Ustadz. Jadi setiap takdir manusia itu bukan hanya semata-mata Allah yang hadirkan, tapi sebelumnya ada sebabnya dari akhlak atau kelakuan manusia tersebut. Nah, saya pengen tanya tentang rumah tangga Ustadz. Kan setiap orang menikah tuh nggak ada yang niat cerai. Nggak ada gitu. Pasti di awal maunya apa aja. Pinginnya bagus, ya benar. Tapi kenapa ada di perjalanan waktu gitu ya, kemudian bercerai. Bahkan juga ada yang nyebut gini, Ustadz berarti kalau kita cerai tulang rusuk, kan perempuan tuh tulang rusuknya laki-laki. Copot. Kok copot ulang, copot ulang. Terus berarti dia tulang rusuknya banyak dong. Nah Ustadz gimana kalau melihat yang bercerai itu? Ya, selain ada masalah tentunya. Saya yang tertarik dicopot ulang tulang rusuk itu saya tertarik. Saya mau tanya pada waktu copot ulang saya tanyanya gini, enak kagak gitu. Maaf ya teman-teman ya. Saya bercanda aja. Jadi begini. Pada waktu kita harus flashback ke belakang. Jadi ini harus belajar. Jadi seorang laki-laki dan perempuan pada waktu dia menyukai seseorang lawan jenisnya, itu yang pertama dia lihat apa. Itu ditentukan itu dulu pertama kali. Dia ditentukan ingin menikah. Karena apa? Ingin menikah karena apa? Kemudian pada waktu dia lihat laki-laki atau laki-laki lihat perempuan, dia lihat apanya? Itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Di awal itu udah dicatat sebenarnya. Kalau melihat sesuai dengan kriteria, misalkan saya suka itu karena bibirnya tebel. Iya. Itu dicatat nggak tuh? Dicatat beneran. Tapi kan itu nggak masuk. Maksudnya itu jadi masalah sih? Wallahu alam nggak tahu. Kalau Mas Bobi seneng bibirnya tebal, nanti bakal cerewet itu Mas. Tipis. Aduh, teman-teman, kalau udah ketemu Ustadz begini ini lucu, ini pas lucunya ini ya. Kalau tipis kan identik cerewet, kalau tebal berarti cerewet. Enggak juga sih. Ini bercanda ya teman-teman ya, jangan dimasukkan kalau bibirnya tebal cerewet. Enggak, ini bercandaan ini. Bercandaan para suami kalau ini, bukan para ustadz, kalau ini para suami aja. Ya. Kalau pose-pose itu yang dicatat sama Allah tuh semua pemikiran yang terjadi pada saat kita melihat calon istri kita, maksudnya begitu. Iya sih, seperti itu. Apanya dulu yang dilihat gitu ya? Itu kalau saya boleh cerita itu kan begitu. Jadi kalau seseorang itu mau ini beli kendaraan, kan dia juga harus ngerti kendaraan itu kayak apa, cara buka pintunya itu bagaimana. Itu kan kita harus belajar. Nah belajar itu kan masuk memori. Nah sama kalau seseorang itu melihat wanita, itu yang nyatet itu rokib atau atid gitu. Lah kan nggak pernah berpikir sampai begitu.
nggak nyampe begitu loh. Lah, itu atlet itu. Iya, itu mereka atlet. Kan begitu ya. Kemananya kemana emang? Iya gitu lah. Kan banyak yang begitu ya, laki-laki kan. Tidak semua laki-laki. Sama sendiri berarti Mas Bobi sendiri. Biar jelas. Nggak, tapi Mas Bobi mewakili laki-laki semua sih. Termasuk yang bicara nih. Kalau saya sih tadi udah diwakilin. Oke, jadi banyak sudut pandang nih berarti ya. Ya. Bukan sudut pandang sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang lupanya itu di situ. Itulah manusia, ya. Jadi pada waktu menyukai wanita itu, saya suka rambutnya, saya suka badannya. Badannya itu apa? Itu kan nggak tahu nih. Saya suka yang badannya begini. Karena orang nggak tahu ya. Orang menara. Oke. Pokoknya ini macam-macam deh orang itu ya, fisik itu begitu. Ini fisik itu. Kemudian yang berikutnya itu apa gitu. Yang berikutnya itu apa? Dia harta, ya dia cari. Atau sebenarnya orang itu rata-rata harta nggak dicari juga sih. Pokoknya fisiknya kelihatan cocok aja udah tabrak aja biasanya. Lebih ke wanita kali Posat kalau melihat. Kalau laki-laki ya lah. Ya. Wanita juga sama sih ya saya kira ya. Tapi kan kalau perempuan lihatnya itulah kerjaannya. Salah satunya ya itu maksudnya umum, yang umum aja, umum biasa. Karena kalau yang khusus, mamanya yang khusus itu kan mulai cari yang hafalan Quran. Itu kan khusus, ini khusus lah dia khusus kan. Ya memang jarang, tetapi kan ya aduh gimana sih ya. Ini akan menentukan jadi di awal tergantung lihatnya itu. Sehingga pada waktu itu dengan senangnya itu dengan nafsunya kah? Atau karena Allah kah? Itu tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Udah itu tuh. Kita kan nggak bisa nih jelasin karena nanti bisa kemana-mana nih. Iya terlalu luas. Nah suatu ketika dia menikah. Kan begitu ya. Menikah, pisah. Oke. Kita di titik pisah harus berpikir. Kenapa pisah? Itu harus dijawab dengan jujur. Karena selingkuh? Bisa jadi. Karena harta? Bisa jadi. Karena keluarganya ikut campur? Bisa. Semuanya bisa. Atau karena sudah tidak cocok lagi di antara kita. Yang nggak apa-apa, itu masuk aja itu ya. Karena ini saya biasanya nggak masukin di sini. Karena yang di sini kesannya tidak ada rasa tanggung jawabnya dia kepada Allah. Kalau nggak cocok, boleh kalau. Begitu nikah sadar ilmunya luntur. Pakai pelet itu maksudnya itu kan. Ah ini nyindir nih teman kita nih kayaknya nih. Ini nyindir teman kita nih. Nyindir teman kita nih. Habis didoain terus bubar. Bubar beneran. Nah, inilah harus kita lihat. Nah, kemudian kenapa ada selingkuh? Nah, di sini kita evaluasi apa yang dia cari dulu itu ada di pada waktu dia suka dengan istrinya, calon istrinya dulu itu ada di titik-titik itu. Jadi seorang laki-laki yang dia sering pisah dengan istrinya itu bagaimana dia seperti itu? Karena memang dia nggak sadar bahwa apa yang dia kerjakan itu bukan hanya persoalan seksual, tapi yang dia kerjakan itu adalah pertanggungjawaban dia kepada Allah. Persoalan seksual itu ya memang itu dibutuhkan, iya, tetapi kan bukan nomor satu. Itu kan hanya bagian aja. Ini menurut saya loh ya, mohon maaf nih. Jadi itu hanya bagian aja sebenarnya. Nah, yang harus kita ketahui itu adalah benar-benar karena Allah. Sehingga pada waktu laki-laki itu punya istri yang dulunya itu awalnya melihat dari sisi nafsu, mamanya ya nafsu itu pokoknya ini kayaknya cocok gitu aja kan. Saya anggap itu nafsu ya. Persoalan si wanitanya itu punya harta atau lakinya punya harta atau enggak, keturunan enggak tahu kita sudah. Masa kita mau cari-cari pasangan itu bapak ibumu siapa sih turunannya? Oh ini ketemu Ken Arok kan gitu. Ini Prabu Siliwangi kan enggak begitu kan susah juga ya. Paling tidak itu paling tidak itu kan dilihat dari calonnya itu sholatnya tertib apa enggak. Lihat tertib apa enggak itu bukan dari kita yang melihat, dari temannya aja dulu. Kalau temennya kan dia nggak tahu kalau ada kita, berarti dia sholatnya tertib apa enggak. Kemudian dari keluarganya sholatnya tertib apa enggak. Berbau-bau yang musyrik ataupun
kesyirikan apa, enggak gitu-gitu aja. Kalau tentang masalah agama ya, masalah agamanya. Jadi itu bisa dilihat dari titik itu. Kemudian dalam perjalanan, nah inilah perjalanan ini kita kan mau ngambil bahwa jodoh itu sudah ditentukan sejak ya. Kan ada pisah ya. Iya, kenapa jadi berpisah kan? Disitulah sebenarnya harus, kenapa ayat-ayat Quran itu banyak sekali yang menceritakan tentang merubah takdir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Seperti itu. Jadi itu sudah dijelaskan bahwasanya ya kita harus merubah takdir. Berarti sebenarnya takdir seseorang itu tidak ditentukan bentuk atau nilainya. Bentuk, wujud, jodoh, orang, harta, jumlah. Bukan di titik itu. Tetapi takdir seseorang itu ditentukan dengan kitabullah yang dia kerjakan dari ayat Quran dan Sunnah. Itulah takdir seseorang. Dia mau kemana? Kalau dia mencari seorang wanita pasangannya ada nafsu tadi, atit, rakun. Nah ini yang mencatat. Nah itu ada dalam Quran. Ada dalam Sunnah. Ada dalam hadis. Dia keluar hadis. Dia keluar Quran enggak? Di titik itu. Nanti takdirnya beda. Disitulah sebenarnya yang belum pernah terungkap. Kenapa ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, atau faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ard mamanya, atau ayat-ayat yang lain itu jelas bahwa ini disuruh kita itu. Berarti kita disuruh untuk melakukan anjuran atau perintah Allah. Atau kita sholat. Kita disuruh sholat. Kita suruh bayar zakat. Kan gitu. Betul nggak sih? Kok nggak pernah diceritain oleh orang bahwa kita besok Muslim dan di situ tidak ditakdirkan kamu non Muslim umpamanya. Kan nggak seperti itu. Kalau kejadiannya sekarang ada orang yang non Muslim, takdirnya gimana? Siapa yang nentuin? Nah kan gitu. Bisa dijawab loh kan waktu roh ditiupkan kan takdirnya dia Muslim. Nah kalau sudah pintar begitu harus berpikir. Kenapa? Karena wujudnya beda. Makanya yang menentukan takdir itu adalah Quran, Sunnah. Itu jelas. Kalau dia itu terbuka, dia terbuka orangnya, kemudian ngerti tentang Islam, baru dia memilih. Ada jin santet ketemu sama orang-orang biasa dibaca-bacain, dia tetap gaya aja begini. Kamu nggak akan bisa. Ketemu di acara kita siraman kolbu, jin langsung, aku mau keluar aja Ustadz. Kan lucu. Kenapa begitu? Nah karena memang dia jin itu ditakdirkan ketemu dengan saya. Nah pada waktu ketemu sama saya biasanya saya tanya, kamu mau Muslim apa enggak? Enggak, monggo silahkan. Kamu mau Muslim apa enggak? Mau Ustadz. Iya, ayo saya Islamkan. Itu kan takdirnya dia. Padahal dia dulu nyerang. Nah sama manusia juga begitu. Bagaimana dia pisah atau enggak? Dia harus takdir di awalnya harus gitu. Walaupun dari awal itu ada nafsu. Bolehlah. Namanya manusia bolehlah, nggak apa-apa. Kemudian setelah menikah baru diajak menuju ke arah Allah. Nah titiknya kan begitu. Itu tetap masuk. Innallaha la yughayyiru itu masuk. Walaupun belum ada takdir buruk. Itu masuknya itu bisa. Karena ada sesuatu takdir yang dulu kita carikan yang memang tidak baik. Ya, kemudian bagaimana kita mencari rizki Allah di muka bumi ini? Nah, kita disuruh, cara mencari rizki Allah dengan berbuat baik. Diceritakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di bumi selalu berbuat kebaikan. Lah ini kita cari berbuat baik kemana ada rezeki. Kalau rezeki kita adalah rumah tangga utuh, berarti kebaikannya adalah hormati pasangan. Muliakan dia kalau dia wanita, muliakan imammu. Kan begitu. Ajak ke arah ini kan berbuat baik. Nggak usah yang muluk-muluk untuk ini. Nah disinilah mulai kita merubah takdir. Bukan berubah takdir. Kita mencari takdir nanti untuk di akhirat. Jadi nggak bisa takdir itu ditentukan satu titik. Jodohmu si A. Nggak bisa. Jodohmu si B. Nggak bisa. Bukan itu. Bukan itu. Nah itu tidak pernah dijelaskan.
Al-Quran Bukan. wujud. Bukan, itu kan wujud. Berarti justru takdir itu adalah cara kita menghadirkan akhlak dalam urusan itu. Kalau mau bercerita tentang wujud, sebenarnya saya tadi udah ngomong. Wujud takdir seseorang itu siapa coba? Wujud rezekinya Ustadz siapa? Wujud rezekinya Ustadz Abe siapa? Wujud rezekinya Mas Bobi siapa? Wujudnya apa? Apa pengen tahu? Quran dan Sunnah itu wujudnya. Berarti harus Ngikutin. Nah, cakep. Itu yang harus dijelaskan. Kalau dia akan keluar, dia akan miring terus nanti. Walaupun pada waktu miring dia kena musibah. Nah, ayat yang lain udah tahu kan musibah? Musibah itu menjaga agar seorang muslim itu tidak melakukan lagi. Kemudian dia harus bertobat, mohon ampun dan sebagainya, lurus lagi. Dia miring lagi, kena lagi musibah lagi. Musibah ini rasa sayang Allah benar boleh kalau bagi seorang muslim. Kemudian dia taubat lagi, lama-lama dia lurus. Silakan. Iya. Seperti kita Bener gak sih? bener Pak Ustadz. Seperti kita mengadakan perjalanan panjang, kita punya satu petunjuk arah yang di situ sudah ada jalan-jalan. Jalannya itu jelas sana loh, Jakarta sana. Sebetulnya lurus. Bisa aja belok-belok dikit. Yo, Nyampe juga, rekreasi. ada buaya. Nyampe juga dari mana? Jangan kita itu ke Jakarta. Kita mau kemana nih petunjuknya? Mau kemana nih? Surga apa mau ke akhirat aja nih? Iya, mau ke surga. Kan jelas ke akhirat itu dibagi dua maksudnya. Satu surga, satu neraka. Jadi di persimpangan jalan. Nah, kalau kita itu sudah ke surga, cari tuntunan kita Quran. Makanya di Quran ada kalimat yang menggelitik yang jarang sekali diceritakan. Atiullaha wa rasul. Itu ringan itu. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Itu banyak itu ayat begitu. Apa sih maksudnya taat pada Allah? Kalau saya lebih simpel aja, taat pada Allah itu taat menjalankan perintah Allah yang ada dalam Quran. Tuh, taat pada Rasul yaitu taat menjalankan sunnah Rasul. Itu. Nah itulah rezeki kita itu di situ. Masalah hasil tergantung nanti dari sini. Berarti gini, Mas Zubi apa? Gini. Ini luar biasa. Kita lebih lagi. Lebih dalam. Ketika seseorang melihat lawan jenisnya dengan nafsu lebih besar daripada ibadahnya, misalkan gitu ya maksudnya. Apakah di saat yang sama malaikat yang mencatat keburukan itu malaikat? Itu atid. Mencatat itu bahwa si Anu, berarti itu kan keluar dari Quran dan Sunnah. Iya. Apakah otomatis saat itu tertulis di Lauhul Mahfuz itu atau? Ya enggak lah. Itu beda lagi Pak. Oh iya beda. Lauhul Mahfuz itu jalan. Menurut saya itu jalan. Sebenarnya begini loh, Lauhul Mahfuz itu begini. Lauhul Mahfuz itu ada tulisan orang yang makan kelengkeng itu rasanya manis gitu. Itu ada. Kemudian ada orang makan kelengkeng manis. Ya, itu ada tulisannya manis. Sudah ada tulisannya. Paham? Seorang kalau dalam berumah tangga dia belok-belok, dia kalau dalam rambu Allah di sini tidak balik, dia akan pisah. Itu tertulis. Berarti tetap jika keluar dari jelas. Kalau saya berpikirnya begitu. Karena Allah sudah mengatur semuanya di dalam Quran dan Sunnah. Dan jelas bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Itu kunci di garis bawahi. Berarti gini. Kok pas gembung? Ini senada dengan apa yang Ustaz sampaikan itu. Kemarin kita pernah syuting di Siraman Kalbuni. Jadi ada satu hadis, ada satu ayat Al-Quran yang memang betul kata Ustaz. Kata guru kita nih, semua itu kembali kepada Al-Quran. Itu dengan ayat yang sangat menjadi prinsip dasar dalam rumah tangga. At-thayyibatu lit-thayyibin. Bahwa laki-laki soleh itu akan dengan perempuan yang soleh. Pada konteks ini berarti dia soleh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak. Iya benar. Berarti tidak dengan wujud itu tidak. Nah, di sini kejawab ini benar. Dan saya saya menariknya adalah kalau dilihat dari paparan Ustaz Danu, sebenarnya tidak ada takdir yang buruk dalam kehidupan kita. Enggak ada. Yang ada adalah akhlak yang buruk dalam kehidupan kita. Iya. Karena itu semua akan ngikut gitu. Iya. Jadi sekarang kalau kita mohon maaf ya, barangkali ada yang bercerai gitu ya. Ya jangan salahkan perceraiannya, tapi evaluasi akhlak apa yang dihadirkan selama berumah tangga itu. Iya. Itu berarti. Benar. Makanya kan kenapa cerai itu disebut perkara yang dibenci oleh Allah?
Walaupun dibolehkan. Walaupun dibolehkan. Kenapa itu? Gimana coba? Iya. Gimana? Iya benar. Gimana coba? Dibenci tapi dibolehkan. Gimana coba? Iya, kenapa dibenci coba? Karena berawal dari, mohon maaf misalnya, ada akhlak di rumah tangga yang barangkali Allah benci kepada kita. Memang betul itu, insya Allah salah satunya. Salah satu atau persoalannya yang memang dibenci sama Allah. Persoalannya. Kan cerai itu kan ada dari satu sisi. Bukan dua sisi, nggak cocok nih kita. Kalau nggak cocok, berarti agamanya kurang bagus. Udah nggak kurang bagus saja dia pasti. Bawaannya udah nggak bagus semua. Udah nggak bagus semua. Kalau saya, ibadahnya kurang bagus, agamanya kurang bagus. Nah, kalau mamanya tadi ada perceraian, kan ada sesuatu nih pasti. Ada sesuatu. Nah, itulah perilaku, itulah yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Entah itu selingkuh kah? Entah itu masalah harta. Kan gitu aja. Kalau masalah harta, ya bisa dicariin dengan tanpa perceraian, bisa. Asal sabar aja kan gitu. Yang dicari kan akhirat, surga. Akhirat, surga. Ini kan baru aja berjalan, baru Allah belum memberikan rizki. Dalam pernikahan itu kan nggak cuma persoalan saya cinta kamu. Kan bukan itu. Kalau kita ingin besok hidup berdampingan dengan istri kita di surga, itu kan berdua ini kan ada ujiannya. Lah kalau ujiannya baru dengan harta aja sudah kolaps gitu, ya sudah kamu sampai di situ. Ya berarti. Kalau Ustaz Danu gini, kalau ada rumah tangga misalnya dari netizen kita nih yang sedang bermasalah hari ini dan sudah tidak ada jalan kecuali bercerai, apakah itu pilihan terbaik atau menurut Ustaz Danu harusnya jangan langsung ke sana? Saya itu tidak pernah bicara baik dan tidaknya dalam mensikapi sikap. Karena saya nggak ngerti persoalan mereka masing-masing itu kan nggak ngerti ya. Harus ngurut. Nah itu capek kalau menurut saya. Saya harus cuma menurut kamu bagusnya mana. Kayak gitu aja. Apa akan jauhkan dari ini? Kalau saya karena ketemu sekali, biasanya saya bilang, udahlah doa dulu. Doakan kalau doakan suamimu soleh. Doakan dia bisa menjadi imam, bertanggung jawab dunia akhirat, tidak berbuat dolim dan tidak berbuat maksiat. Udah doa itu aja. Nah itu kan sebenarnya intisari pesannya, kalau bisa jangan pisah. Iya, kalau saya gitu. Tapi pesan terdalamnya kan itu. Tapi ada sesuatu nih. Doa saya kan doakan agar suami soleh. Bisa menjadi imam yang baik, bertanggung jawab dunia, akhirat, tidak berbuat dolim dan maksiat. Kalau doa itu tidak terjadi, kalau doa itu tidak terjadi, saya masih tanya lagi, ibadahmu gimana? Kan gitu. Nggak selesai juga. Memang belum selesai. Iya, memang seperti itu. Belum. Tapi saya gini menariknya, kenapa Ustaz Danu nanya pasangannya dulu, kenapa nggak evaluasi diri sendirinya dulu gitu? Kenapa pertanyaannya nggak coba ibu ibadah ibu gimana? Kenapa langsung nendang ke pasangannya dulu gitu? Saya biasanya kalau doa itu sudah siap pertanyaan. Kalau memang iman dia, takwanya dia cukup, doa itu selesai kok, insya Allah. Kalau belum selesai, nah kamu yang harus saya kasih. Nggak usah ditanya. Begitu itu nggak perlu. Nggak usah. Sebenarnya balik lagi ke Quran dan Sunnah itu. Iya, basicnya. Orang membaca itu dari awal, memahami, kemudian mengamalkan. Orang tahu kalau ngeliat perempuan tuh bagusnya gimana. Harus paham, jangan mengedepankan nafsu. Iya, kemudian ketika kita seorang istri sedang hamil, tuh seorang ibu sama bapaknya harus seperti apa, kan itu semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Iya. Nah sekarang ini saya menarik lagi nih, Mas Bobi, Ustaz Danu, Ustaz Abe. Lanjut. Kalau tadi kan berpisah. Nah sekarang ini titipan sih pertanyaan dari Mas Bobi sama Ustaz Abe. Ini yang gak enak. Ini nih. Ini ada yang bikin bulu tengkuk berdiri nih, yang begini nih. Ini pesanan Ustaz Bobi sama Mas Abe. Kalau tadi pisah, kalau sekarang ditakdirkan mungkin nambah.
Poligami. Boleh nggak apa? Ini pertanyaan boleh sih. Itu takdir atau seperti apa? Iya dong. Oh nggak apa-apa. Ini sebenarnya gini teman-teman. Yang bertanya aslinya itu Ustadz Hilman. Karena Ustadz Hilman itu teman-teman itu di sebelahnya itu mbak-mbak cantik-cantik sampai pusing gitu ya. Mungkin ada. Dan yang bilang itu selalu begini loh. Ustadz saya itu sudah sangat sering tahajud duha kok jodoh saya itu jauh gitu. Ustadz Hilman cuma liatin. Ada gitu aja. Ada itu ada sesuatu bukan menjawab dulu. Saya pertanyaan ngomong ini kok jauh? Berarti mana kok? Siapa bilang? Oh, itu ada di acara kita loh ya. Terakhirnya sudah kamu tahajud. Nanti sekitar seminggu 2 minggu kamu ketemu sama saya. Nanti ada kok orang yang deket sama kamu gitu. 2 minggu ketemu. Ada nggak orang yang deket dengan kamu gitu? Kayaknya nggak ada. Ustadz Hilman bilang, insya Allah ada. Tetap aja ngaku ada. Kamu yang tertutup mata batinmu. Mau bilang aja aku nih yang deket gitu. Jadi gini Ustadz. Atau mau break dulu? Kayaknya bikin penasaran deh dia. Iya nggak sih Ustadz? Iya. Bikin Ustaz, ini mah bukan titipan saya pertanyaannya. Udah tahu titipan semua. Bukan titipan saya ini niat saya. Ya Allah ya. Ini pas kata-katanya digedein. Terus diulang-ulang. Niat saya. Nih. Jadi poligami. Nah itu tetap ya. Tapi saya mau cerita nih. Teman-teman, ini Ustadz Abe ini ada hal yang lucu nih. Tadi sebelum kita itu ini Ustadz Abe dikirimin gambar. Istri beliau itu ngirimin sepatu dengan logo bermerek ya. Ustadz Abe nggak mau kalah, ngirimin dia gambar mobil yang nggak kalah bermerek. Apa? Dia ngirimin Mercy, teman-teman. Makanya barusan ada kata-kata niat. Langsung dijawab sama istri saya. Apa? Saya ngirimin Mercy, pengen beli. Oke, teman-teman. Insya Allah nanti akan saya jawab pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ustadz Hilman tadi. Saya akan menjawab bagaimana Islam itu menjawab poligami. Ini poligami ya. Ini yang ditunggu. Tapi jangan kemana-mana. Tunggu jawaban saya insya Allah. Mudah-mudahan saya mampu menjawab. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar channelnya Ustadz Hilman juga, Ustadz Abe juga. Ke channelnya Ustadz Abe juga. Begitu teman-teman. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai nangis nih.